Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Hari ini aku mau nge-review salah satu drama Korea yang lagi populer, yang setiap episode barunya tayang selalu trending. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Under the Queen's Umbrella. Nah, udah kelihatan ya dari judulnya, ini ada kata queen karena ini memang menceritakan tentang kehidupan di masa kerajaan gitu. Cuman yang membedakan dari drama Korea ini dibanding drama-drama Korea bertema kerajaan yang lain adalah ini tuh sudut pandangnya cukup berbeda. Meskipun pastinya drama Korea tentang kerajaan tidak terlepas dari perebutan kekuasaan gitu. Nah, jadi Under the Queen's Umbrella ini tuh menceritakan tentang kehidupan di masa kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki putra mahkota. Nah, si putra mahkotanya ini tuh adalah tipikal putra mahkota yang ideal banget. Jadi dia itu tuh udah pinter, terus bijaksana, baik gitu, akur sama saudara-saudaranya, dan juga penyayang, akur sama orang tuanya. Pokoknya ideal banget deh. Cuman satu kekurangan dia, yaitu dia itu tuh punya penyakit yang mematikan gitu, yang juga menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama karena pernah ada sejarahnya di masa lalu, putra mahkota dengan penyakit yang sama itu tuh pada akhirnya meninggal gitu. Nah, sementara sebenarnya nggak ada orang lain lagi yang dipersiapkan untuk menggantikan raja nantinya. Jadi si putra mahkota ini tuh bener-bener kandidat satu-satunya yang juga memang didukung oleh semua orang. Tapi dengan kondisinya yang sekarang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran dari banyak orang gitu tentang siapa penerus raja nantinya. Nah, si raja ini tuh sebenarnya punya banyak banget anak, termasuk anak dia dari ratu pun sebenarnya ada banyak gitu anak laki-laki. Cuman anak-anaknya dari ratu dianggap nggak memadai untuk menjadi putra mahkota karena mereka itu tuh dianggap problematik gitu. Jadi kayak mereka tuh suka bikin masalah gitu, meskipun sebenarnya bukan kejahatan, tapi tetap aja dianggap kurang mumpuni untuk menjadi putra mahkota dan nantinya menjadi raja gitu. Apalagi secara akademik pun mereka itu tuh kalah dengan saudara-saudara mereka yang lain yang adalah anak-anak selir gitu. Jadi si raja ini tuh punya banyak selir dan juga punya banyak anak atau pangeran yang berasal dari si selir-selir ini gitu. Nah, makanya dengan kondisi putra mahkota yang sakit-sakitan, pada akhirnya selir-selir itu tuh berlomba-lomba untuk menjadikan anaknya menjadi putra mahkota gitu. Nah, ratu di sini nggak tinggal diam, meskipun anak-anaknya dianggap kurang kompeten, tapi dia mempersiapkan juga anak-anaknya untuk salah satunya menjadi pengganti putra mahkota gitu. Nah, si ratu bukan semata-mata hanya untuk mempertahankan kekuasaan, tapi ambisinya itu juga memiliki alasan lain, yaitu untuk melindungi nyawa dia dan keluarganya gitu. Nah, makanya dengan cerita yang kayak gitu, ini tuh sebenarnya ngingetin aku juga sama drama Korea Sky Castle, yang dimana anak-anak itu tuh kan berlomba-lomba banget untuk menjadi anak yang paling pinter dan nantinya paling sukses gitu. Nah, cuman bedanya ini latar belakangnya adalah masa kerajaan. Jadi di sini juga si para pangeran dari selir dan juga pangeran agung yang adalah anak ratu itu tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik yang nantinya bakalan jadi pengganti putra mahkota seandainya dia meninggal gitu. Nah, cuman tentunya ada perbedaan mendasar antara ini dengan Sky Castle, karena di Sky Castle kan hanya untuk mencapai derajat sosial yang paling tinggi gitu, sementara di sini tuh pertarungannya antara hidup dan mati gitu, selain mempertarungkan kekuasaan. Terus tentunya di drama Korea Under the Queen's Umbrella ini juga kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sejarah gitu, seperti halnya kita belajar dari drama-drama Korea yang lain, karena misalkan di sini ternyata para pangeran itu tuh nggak semuanya dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota karena nantinya takutnya ada perebutan kekuasaan gitu. Terus mereka tuh sebenarnya nggak harus pinter juga, karena pada akhirnya nggak bakalan tinggal di kerajaan gitu, jadi bakalan keluar. Sementara di sisi lain ada cara-cara mendidik tertentu yang hanya dipakai untuk mendidik putra mahkota gitu. Jadi itu seru sih menurut aku. Dan salah satu yang membedakan dengan Sky Castle juga adalah tentunya di sini tuh bukan cuma belajar aja, tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh mereka langgar gitu. Dan ini tuh perebutan untuk menjadi yang terpintarnya sebenarnya kan sama saudara sendiri gitu, karena semuanya emang anak-anak raja. Dan yang menarik juga adalah ternyata ada satu selir yang tadinya di masa lalu itu tuh sebenarnya adalah kandidat terkuat untuk menjadi ratu. Jadi di sini tuh kelihatan banget ambisi dia untuk membuat anaknya menjadi putra mahkota, karena dia merasa posisi putra mahkota itu tuh sebenarnya dari awal adalah milik dia gitu. Selain hal itu juga tentunya di sini banyak banget kejadian-kejadian masa lalu yang pelan-pelan diungkapkan, yang itu pun juga jadi salah satu daya tarik untuk kita terus-terusan nunggu tiap episodenya berlanjut. Dan meskipun cerita intinya adalah memang untuk menjadi putra mahkota dan nantinya menggantikan raja, tapi proses menuju ke sananya itu tuh banyak cerita baru gitu. Dan yang aku suka adalah di sini tuh nggak dibikin bertele-tele banget. Jadi setiap episode itu tuh kita bisa tetap merasakan antusiasnya gitu buat nonton, karena yaitu selalu ada cerita baru yang membuat drama Korea ini tuh semakin menarik. Terus di sini tuh yang paling kentara adalah tentunya perjuangan si ratu yang bener-bener ingin melindungi haknya, ingin melindungi keluarganya dan orang-orang
orang-orang di sekelilingnya gitu. Jadi di sini tuh kita tuh bisa ngelihat bener-bener bagaimana kuatnya seorang ibu gitu, seorang perempuan yang meskipun dia itu tuh kan sebenarnya punya suami, tapi kalau misalkan di kondisinya dia adalah ratu, tentunya nggak bisa 24 jam berbagi gitu dengan suaminya, berbagi beban ataupun berbagi masalah yang sebenarnya dia hadapi itu tuh sangat berat gitu. Pokoknya ini tuh benar-benar menggambarkan bagaimana perempuan yang kuat deh gitu. Jadi meskipun di belakang dia itu menangis sendiri, tapi di saat dia menemui orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama dia itu tuh harus terlihat kuat, harus terlihat tegar gitu. Sementara sebenarnya dia itu tuh lagi bertaruh antara hidup dan mati. Ini aku suka banget sih sama karakter ratunya, apalagi karakter dia itu tuh diperankan sama aktor senior yang memang aktingnya bagus gitu. Dan itu juga yang jadi salah satu daya tarik drama Korea ini, karena pemerannya itu tuh bener-bener bagus-bagus semua, jadi kayak aktor papan atas gitu. Termasuk karakter antagonisnya, yaitu Kim Hae-suk adalah salah satu aktor favorit aku. Jadi setiap beliau main drama Korea itu tuh kalau memerankan ibu pasti aku nangis banget. Dan di sini aku dikejutkan dengan kehadirannya yang menjadi sosok antagonis, dan gak sabar banget tiap episodenya untuk ngelihat acting beliau gitu. Nah terus kalau misalkan barusan kayaknya cerita aku tuh terlalu serius gitu, seolah-olah, padahal sebenarnya enggak, drama Korea ini tuh meskipun memang premisnya adalah hal yang serius, tapi dari segi karakter maupun pengeditannya sebenarnya ini tuh dibikin kayak ada kocak-kocaknya gitu. Soalnya Pangeran Agung, anak-anak ratu ini tuh emang karakternya beda-beda, dan ada beberapa karakter yang membawa keceriaan gitu, baik untuk keluarga mereka dan juga untuk drama Korea ini secara keseluruhan. Jadi nontonnya itu tuh nggak bikin mumet gitu. Terus juga di sini tuh ada isu-isu yang diangkat yang kayaknya berkaitan dengan isu yang ada di masa sekarang gitu. Kayak misalkan adanya wabah, terus ada isu gender juga gitu. Kalau yang udah nonton pasti ngerti apa yang aku maksud. Yang itu tuh jadi salah satu daya tarik, termasuk juga jadi salah satu konflik yang ada di drama Korea ini. Jadi intinya sejauh ini aku menikmati banget nonton Under the Queen's Umbrella ini, dan gak sabar banget untuk nonton episode-episode selanjutnya. Dan menurut aku gak heran sih kalau drama Korea ini tuh tiap episodenya selalu trending di Netflix gitu, karena emang seru. Jadi ini adalah salah satu drama Korea yang aku rekomendasikan akhir-akhir ini untuk kamu tonton. Dan kalau kamu udah nonton juga, coba share dong pendapatnya di kolom komentar apakah kamu suka atau enggak sama drama Korea ini. Oke, kayak gitu aja, dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!